Bosku, apa kabar lu semua? Gua harap lu semua dalam keadaan baik-baik aja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak rejeki, dalam keadaan banyak kuota. Jadi lu tetap bisa terus pantengin channel gue Opi Calderon yang akan selalu ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan musik. Baik itu nge-review barang, nge-review gitar, ataupun menceritakan orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia musik. Dan jangan lupa, gue punya satu tayangan itu yang ngebahas, yang gue menceritakan sebuah cerita yang gue angkat dari lagu. Nah, kebetulan di konten-konten awal itu gue itu berfokus pada satu album dari Dream Theater. Karena menurut gue, album itu adalah sebuah mahakarya yang gila. Yang di dalam albumnya itu, ceritanya tuh nyambung. Dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Sampai lagu ke-12. Itu nama albumnya Scenes from Memory. Yang dibikin di tahun 1999. Dari Regression sampai Finally Free, itu ceritanya semua nyambung. Nah, ceritanya kayak gimana nih? Ini gue kasih spill dikit nih ya. Jadi inti dari Scene from Memory itu menceritakan Nicholas, orang di masa sekarang yang mengalami gangguan-gangguan dalam mimpinya, yang bahkan sampai mimpinya itu masuk ke dalam dunia nyata. Sampai akhirnya dia harus ke hipnoterapis, dia harus psikiater gitu, ngecek kejiwaannya. Bukannya ngecek kejiwaannya, dia malahan flashback ke tahun 1928. Jadi yang di dalam impian itu adalah orang-orang yang punya kisah kelam di tahun 1928. Pokoknya kisahnya kisah cinta segitiga. Lo nggak bisa bayangin kan, Dream Theater ngeluarin lagu tentang kisah cinta segitiga yang dibalut dengan gaya metal, dengan musik rumit. Dan ini album gue jadiin cerita. Lu harus nonton. Oke, sekarang kita balik ke konten. Kemarin kita udah ngebahas John Petrucci. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas sahabat dari kecilnya. Orang yang paling misterius, yang bahkan sampai dapat julukan hantu panggung. Betul, John Romyang. Jadi John Romyang ini yang kita sebut, yang kita kenal sebagai John Myang, dia itu sebenarnya orang Korea aslinya. Nah, buat lo nih yang pada K-popers, yang demen drakor, boleh nih lo kesini, lo masuk, biar lo tahu ada orang Korea yang nggak cuman sekedar jadi vokal grup. Ada orang Korea yang menjadi basis progresif metal, yang menjadi inspirasi buat basis-basis lain yang ada di dunia. Jadi John Myang ini lahir tanggal 24 Januari 1967 di Chicago, Amerika Serikat. Nama bapaknya ini nih, dia tuh imigran dari Korea Selatan. Karena yang kita tahu, di saat itu kan setelah pasca Perang Dunia Kedua, banyak dari masyarakat Korea Selatan yang milih untuk berhijrah. Aku pakai bahasa kita nih. Yang milih berhijrah ke negara-negara sahabat. Nah, salah satunya ini keluarga Roh, keluarganya John Myang. Nah, John Myang emang lahir di Chicago, tapi dia tumbuh besar dan sampai akhirnya dia punya anak bini, dia masih tinggal di Kings Park. Jadi dia tuh tetanggaan nih sama John Petrucci. Bahkan SD, SMP, SMA tuh bareng dia. Masa kecilnya John Myang, karena emak bapaknya itu demen sama musik klasik, John Myang dibeliin biola di umur 5 tahun buat belajar main biola.
Kita umur 5 tahun tuh masih main gundu, masih main layangan, main comberan, dia udah main biola. Lo bayangin bedanya. Nah ternyata karena permainan biolanya itu yang akhirnya menjadi pembeda antara John Myung sama basis-basis lain di luar negeri nih. Apalagi di Indonesia, karakter mainnya jadi kelihatan beda. Itu. Nah gimana sih kok bisa-bisanya dari biola dia malahan lari ke bass gitu loh. Ya emang sih sama-sama 4 senar, cuman kan emang beda instrumen. Yang satu di sini, yang satu lagi begini. Nggak mungkin dong bass di sini gitu. Kalau bisa nengkleng loh. Nah jadi ketika dia SMA, John Petrucci ini dia ngide nih. John Petrucci mau ngebikin band sekolah. Karena di kekurangan basis, dia ingat, oh iya gue punya temen nih. Gue punya temen yang emang main instrumen 4 senar. Cari dah tuh. Nah ketemu dah. Lagi di pojokan nih John Myung nih. Lagi di pojokan kantin. Disamperin sama John Myung, sama Petrucci. Yung, ngapa Ci? Ini gue pakai bahasa kita nih ya. Yung, ngapa Ci? Ini dah. Ngapa sih? Jadi gini Yung, pinjam dulu lah 100. Enggak. Meanwhile, Yung, gue punya ide. Gue pengen ngebikin band nih Yung. Terus, lo mau ikut nggak? Gue main apaan? Kata John Myung begitu. Lu main bass. Gue lagi kekurangan bass nih. Main bass. Gue belum pernah nih Ci. Ya lu belajar lah. Bass sama biola kan sama-sama 4 senarnya. Lu pasti cepet bisa dah Yung. Ya udah deh, gue ikut. Nah, sepenggal kisah itulah yang ngebikin John Myung menjadi kayak sekarang. Diajak John Myung yang tadinya dia diem aja, ya karena emang John Petrucci orangnya ekstrovert ya. Dia bisa ngebaur ke sono kemari dan bisa jadi magnet bagi John Myung yang dia orangnya pendiam sampai akhirnya mau ngikut main. Sampai akhirnya John Myung suka dah nih sama bass. Sama halnya kayak Petrucci, ketika dia udah suka sama sesuatu dia bakalan disiplin gitu. John Myung juga ngelakuin hal yang sama. Dia tuh belajar bass bisa 6-8 jam sehari. Nah bahkan nih dilansir dari beberapa wawancara, John Petrucci sama John Myung itu dia kayak udah bikin kesepakatan. Sehari itu kita harus belajar, kita harus ngulik seenggaknya 6 jam. Ada nih di sesi wawancara gue dapet. Nah dia belajar. Ada nih beberapa nama yang jadi inspirasinya. Ya gue ambil contoh kayak basisnya Yes, itu Chris Squire. Lalu basisnya Rush, itu si Geddy Lee. Lalu ada lagi nama-nama besar kayak Billy Sheehan sama Jaco Pastorius. Itu yang jadi salah satu inspirasi gaya permainan John Myung. Makanya kalau lu dengerin line bassnya John Myung ya nge-groove tapi juga melodis gitu. Nah yang menarik dari John Myung ya itu salah satunya kepribadiannya nih. John Myung ini kan emang tipe orangnya kan tipe orang pendiam ya, tipe orang pendiam, misterius. Bahkan sama fansnya sendiri aja tuh sampai disebut tuh hantu panggung. Tuh lu bayangin hantu panggung di pojokan gitu ya kak. Kontras banget nih sama sohibnya, sama Petrucci yang orangnya ekstrovert, cerewet, penuh ide. Cuman entah kenapa itu yang menjadi yang ngebikin nih orang berdua jadi klop. Kalau ibaratnya itu di dalam tradisi Korea itu ada yin dan yang. Nah ibaratnya Petrucci ini yin-nya nih yang putih dengan titik hitam. Nah si John Myung-nya itu sebagai yang, si hitam dengan titik putih. Jadi satu kesatuan gitu loh. John Petrucci yang jadi jembatan,
John Myung yang jadi pondasi. Ada satu momen di mana ini gue lansir dari wawancara fans club. John Myung itu pernah ngomong, gue tuh beruntung ketemu sama Petrucci. Andai gue nggak ketemu sama dia dan gue nggak berteman sama dia, mungkin gue tetap jadi orang yang main musik di dalam kamar sendirian. Tuh lu bayangin, segitu berterima kasihnya John Myung, segitu sayangnya John Myung sama Petrucci. Singkat cerita, dia di Dream Theater, karena kemarin di Dream Theater perjalanannya kita udah bahas di John Petrucci. Ini kita langsung skip. Cuma kita akan ngebahas apa sih kontribusinya John Myung nih di Dream Theater gitu. Dream Theater itu punya tradisi kalau ngebikin lagu itu ramean. Jadi di studio mereka ngulik bareng-bareng, ada lirik mereka ngulik bareng-bareng. Nah makanya di setiap lagunya Dream Theater itu kita nggak tahu ini sebenarnya lagunya bikinan siapa sih gitu. Karena tradisi mereka yang bebarengan kalau ngebikin lagu. Cuma emang ada beberapa yang liriknya itu bikinan Petrucci, terus liriknya bikinan Portnoy. Bahkan John Myung sendiri juga nulis lirik. Itu dia nulis lirik. Pokoknya dari album Image and Words sampai album Scene from Memory, seenggaknya tuh dia nulis satu lirik di setiap album. Kayak Learning to Live, terus ada lagi Trial of Tears. Nah cuman dia sempat vakum lama nggak nulis lirik gara-gara lirik yang dibikin John Myung emang bagus. Ini kata Portnoy ini ya. Lirik yang dibikin sama John Myung emang bagus, dalam, punya makna yang keren lah. Cuman dia nggak punya konsep ini lagunya mau diapain. Nah itu yang jadi PR anak-anak tuh, anak-anak Dream Theater. Harus ngisi melodinya di situ dan harus ngepasin antara lirik sama melodi. Sampai akhirnya terjadilah keputusan yang tak tertulis. Jadi kalau lu emang punya lirik, lu juga harus punya konsep mau digimanain ini lagu, dan lu juga harus punya melodi. Mau kayak gimana ini melodinya. Nah di situ John Myung, kalau kayak begini gue mundur dulu dah. Nah baru dia nulis lagi itu di album Dramatic Turn of Events 2011. Itu Breaking All Illusion. Nah di situ dah tuh, itu pun jadi salah satu favorit fans juga lagu itu. Karena ada ya emang liriknya bagus dan punya makna yang dalam di lagu itu. Jadi kelihatan meskipun pendiam, John Myung ini dia tuh punya kontribusi yang berarti. Karena misalnya dia udah nulis lirik yang dihasilinnya itu bagus sama dia. Nah setelah kita bahas kontribusinya, banyak orang juga yang penasaran sama gear apa sih yang dipakai nih sama John Myung nih. Suara bassnya bisa sampai kayak begitu, nggak terlalu treble, tapi tebel sama clean, yang bahkan bisa tetap ngikutin alurnya musik-musiknya Dream Theater. Lu tahu sendiri lagu-lagunya Dream Theater kayak gimana. Nah line bassnya itu tuh tetap ngisi dan bahkan jadi pondasi. Nah buat gitarnya sendiri, John Myung itu lama dia pakai Yamaha. Salah. Bukan APX, apalagi F310 bukan. Dia pakainya Yamaha RBX. Itu signature-nya dia sendiri yang dibikinin sama Yamaha. Itu RBX seri JM2. Lama tuh dia pakai itu. Sampai akhirnya sekarang dia tuh jatuh cinta sama Music Man. Music Man ngebikinin signature-nya dia sendiri. Itu seri Bongo 5 sama yang terbaru nih Bongo 6. Bongo 5 itu 5 senar dan Bongo 6 itu 6 senar. Dan yang bikin gilanya di bass Bongo 6 itu, fretboardnya yang dipakai itu dia pakai 2 kayu.
Yang pertama itu di bagian atas 6-4 itu dia pakai kayu rosewood. Nah, buat yang di bawahnya 3-1 itu dia pakai kayu maple roasted. Kenapa bisa kayak begitu dibedain? Jadi yang namanya kayu tonewood, kayu yang menghasilkan suara, itu mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Misal kayak maple itu kan karakternya bright, dan rosewood dia punya karakter yang warm dan deep. Makanya dia dipasanginnya rosewood itu dipasangin di bagian atas biar karakter dari kayunya itu yang deep, tebal, warm. Nah, itu masuk juga ke soundnya. Apalagi kan kita tahu sendiri elektroniknya Musicman kan gila, mulai dari pick up sampai piezonya aja tuh gila. Lalu kalau maple-nya, nah itu biar senar 3 sampai senar 1 itu dapat karakter khas treble-nya. Selain gitar, ampli-nya juga ngedukung. John Myung itu pakai Mesa Boogie buat ampli-nya, sama TC elektronik. Nah, yang bikin kerennya juga rak kompresor sama preamp-nya itu custom buat ngedapetin nada yang konsisten gitu loh. Nah, kabinetnya dia juga make Mesa Boogie. Jadi sama nih, si Petrucci sama John Myung. Ya maklum, sohib kental dia nggak dari kecil. Jadi makanya kalau kita denger suara bassnya John Myung itu kedengerannya clean, tebel, ya tapi tetap bisa fight dengan musiknya Dream Theater yang segitu rumitnya. Jadi masih tetap dapat. Apalagi kalau lu ngedengerin lagu yang judulnya Panic Attack, lu sampai nggak bisa ngebedain mana itu suara bass, mana itu suara drum. Karena ketukan bassnya tuh gila, mainan bassnya tuh gila lainnya. Itu lu coba dengerin deh. Lu cari yang minus drum, jadi biar lu bisa ngedenger fokus bassnya, sama lu dengerin lagi yang full dengan ada drumnya. Lu pasti bisa ngebedain. Nah, selain kontribusinya dia di Dream Theater, John Myung juga proyekan juga di luar. Kayak dia ada sama Platypus, lalu sama Jelly Jam. Nah, makanya dari situ kita bisa ngeliat dah nih, oh, John Myung bukan cuma sekedar orang yang diam. Nah, akhirnya kita bisa bilang John Myung ini bukan cuma sekedar basis misterius, orang yang jarang ngomong. Tapi ketika jarinya udah nyentuh bass, itu musiknya yang akan ngomong sama lo. Nah, itu dia kisah dari John Romyang, sosok The Silent Member yang menjadi sahabat sehidup dan semusiknya John Petrucci. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, orang yang pendiam, misterius, dan juga satu, disiplin. Itu yang akan menjadi inspirasi kita, dimana kita harus tetap konsisten, disiplin. Mau lu ngelakuin apapun, kalau kita emang mau berhasil, ya udah, itu emang kuncinya. Ya semoga ini menjadi inspirasi kita semua, biar kita tetap konsisten, kita tetap disiplin, konsisten dan disiplin dalam hal apapun. Khususnya buat gue sendiri nih, biar gue tetap konsisten ngejalanin YouTube ini, berbagi ilmu apa yang udah kita dapat dah gitu. Nah, lu juga boleh kasih kritik saran ke gue, yang semoga kritik saran itu juga bakalan ngebangun gue dan ngebangun channel ini lebih baik lagi. Ya segitu aja dari gue, Opi Calderon. Thank you banget bosku.